Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurfaida sebagai fisioterapi. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai tahapan motorik normal merangkak pada anak. Awal pertumbuhan dan perkembangan anak di tahun pertama sangat menakjubkan, yakni dari seorang bayi yang tak berdaya ketika lahir akan memiliki sejumlah kemampuan yang menakjubkan dan perubahan-perubahan lain yang sangat cepat. Proses perkembangan motorik anak harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan umur. Nah, tahapan-tahapan motorik merupakan dasar kemampuan motorik selanjutnya yang lebih kompleks. Jika kemampuan motorik dasarnya ini tidak dikuasai dengan baik, maka motorik-motorik lain yang lebih rumit akan lebih susah untuk dipahami. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak yang dikoordinasikan oleh saraf, pusat saraf, dan juga otot. Secara umum, perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ini melibatkan otot-otot besar dalam tubuh. Contoh gerakannya seperti melompat, berlari, bermain skipping, dan motorik halus yaitu yang melibatkan otot-otot kecil seperti menggambar, menulis, meronce, dan sebagainya. Perkembangan gerak pada anak diawali dengan gerak refleks, yaitu gerakan-gerakan yang terjadi secara tidak disadari. Gerak refleks terjadi pada waktu prenatal sampai anak usia kurang lebih 3 bulan. Macam-macam gerak refleksnya dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada refleks hisap, refleks genggam, refleks leher, dan routing refleks. Yang pertama, refleks hisap. Refleks hisap ini apabila si ibu menempelkan jari pada pipi si bayi, maka bayi akan mencari dan melakukan hisapan pada bayi. Yang kedua yaitu refleks genggam, yaitu ketika ibu menaruh jemari ibu pada tangan si bayi, maka bayi akan refleks untuk menggenggam. Nah, yang ketiga ada refleks leher, yaitu pada posisi terlentang bila kepala bayi menoleh ke satu sisi, maka terjadi ekstensi atau peningkatan pada tonus ototnya. Nah, pada lengan dan tungkai ini juga mengalami hal tersebut. Yang keempat ada routing refleks. Nah, routing refleks ini merupakan apabila bayi disentuh, kepalanya akan menoleh ke arah stimulus dan mulutnya akan terbuka. Ada satu lagi refleks yaitu refleks moro, di mana refleks moro ini timbul kalau bayi dikagetkan secara tiba-tiba atau mendengar suara keras. Bayi akan melakukan gerakan refleks yaitu melengkungkan badan dan mendongakkan kepalanya ke depan. Yang selanjutnya tahap-tahap gerakan pada bayi. Pada usia bayi ke-3 bulan dan ketika refleks akan mulai menghilang dan selanjutnya akan muncul gerakan sederhana yaitu gerakan motorik kasar. Pada usia 4 bulan, anak sudah bisa tengkurap dan telentang, menumpu badan, pada kaki, serta dada terangkat, menumpu pada lengannya. Pada bulan kelima, gerakan anak ini sudah pandai berputar dengan menggunakan tangannya dan berguling membalikkan badannya. Sering menendang, menggeserkan kaki, mendorong-dorong kakinya. Seiring makin aktifnya gerakan kaki, si kecil, otot-otot leher dan punggungnya menjadi lebih kuat. Pada usia 6 bulan bayi mulai belajar duduk tanpa pegangan, walaupun kadang-kadang masih butuh bantuan. Pada bulan ke-7, muncul kepandaian lain yang dapat membuat orang tua merasa sangat senang dan juga frustasi. Karena pada umur ini anak mulai senang melempar dan menjatuhkan mainan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Pada usia 7 bulan, anak mulai senang mengangkat dan menurunkan pantat serta punggungnya. Keterampilan kakinya juga sudah mulai lebih baik. Misalnya saat anak diberdirikan di pangkuan, maka anak akan meloncat-loncat gembira dan menggoyang-goyangkan kedua kakinya. Pada umur 8 bulan, anak mulai bisa merangkak atau mengesot sepanjang lantai. Selain itu, otot-otot punggung dan bahu anak sudah makin terkontrol. Oleh karena itu, anak sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain duduk tanpa bantuan, pada usia ini anak dapat menarik tubuhnya ke dalam posisi berdiri. Merangkak sebagai fase yang sangat istimewa karena sangat kaya. Fase ini adalah masa charger di otak kanan dan juga otak kiri pada anak. Apabila anak melalui fase ini dengan baik, maka konsepsi dan kematangan gerak pada otak kanan dan otak kiri, jembatan otak dan juga otak kecil akan lebih baik. Keadaan normal yang biasanya fase merangkak lebih lama dan fase perkembangan motorik yang lain.
Maka orang tua jangan mengkhawatirkan apabila anak pada usia 11 bulan masih merangkak. Yang terpenting, anak diberi kebebasan melakukan aktivitas motorik agar perkembangannya ini berjalan dengan baik. Lalu singkirkan benda-benda yang membahayakan pada anak dan juga penuhi fasilitas yang mendukung kematangan geraknya. Manfaat merangkak pada bayi ini dapat menguatkan otot-otot pada badan, melatih koordinasi, membantu kemandirian, dan juga memupuk keberanian serta mencerdaskan si bayi. Sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga menambah ilmu dan juga wawasan pada Bunda terhadap apa saja perkembangan motorik normal yang terjadi pada anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.